Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sudarso dan terdakwa Frank Wijaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk para terdakwa sehat hari ini. Recording in progress. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Ya, sehat ya. Jadi kita bisa melanjutkan persidangan sesuai dengan penundaan sidang yang lalu 2 minggu yang lalu. Hari ini pembacaan tuntutan ya. Siap yang mulia. Ya, Baik mulia. Pak Jaksa itu nggak mengganggu kan dengan katanya masih dalam pemeriksaan mereka itu nggak mengganggu ya? Sudah dikoordinasikan ya? Tidak mulia. Sudah Oke. dikoordinasikan. Oke. Ya, jadi untuk teknis pembacaan tuntutan kami serahkan kepada penuntut umum, apakah dibaca pada pokoknya saja atau lengkap begitu ya? Jadi kita menuntut saja dan sepakat dengan Pak PH-nya juga begitu. Ya, gimana Pak Jaksa? Izin yang mulia, tuntutan terdiri dari 5 bab. Kami akan membacakan analisa yuridis. Gimana? Kami akan membacakan yang analisa yuridis. Oke. Sementara untuk pendahuluan dan lainnya sedikit singkat saja. Oke. Kemudian yang akan dibaca pertama untuk siapa? Untuk terdakwa Sudarso. Terdakwa Sudarso. Ya. Oke. Demikian ya. Jadi ini akan dibacakan yang pertama untuk terdakwa Sudarso ya. Silakan didengarkan. Oke. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Fakta persidangan, majelis hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi bahwa di persidangan telah diajukan sebanyak 37 saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai alat bukti. Keterangan saksi masing-masing sebagai berikut, yaitu saksi Ibrahim Dasuki sampai dengan saksi Frank Wijaya alias Frank Wijaya. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak kami bacakan lagi sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Kemudian alat bukti surat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 87 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti surat yang diajukan di ruang persidangan adalah sebagai berikut, yaitu alat bukti surat nomor 1 berupa 1 lembar surat direktur PT Adi Mulia Agro Lestari kepada Bupati Kuantan Seminggi nomor 096 dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Agro Lestari sampai dengan nomor 32 berupa 2 lembar surat permohonan perpanjangan hak guna usaha atas nama PT Adi Mulia Agro Lestari tanggal 4 Agustus 2021 bahwa surat yang diajukan penuntut umum di depan persidangan telah didengarkan oleh saksi yang berkaitan dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah sehingga surat sebagaimana tersebut di atas adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian. Tujuh, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP, kemudian dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memperluas alat bukti petunjuk berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, atau B dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal tersebut di atas, alat bukti petunjuk dalam perkara ini berupa dokumen-dokumen yang berisi konten hasil kegiatan komputer forensik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah bukti elektronik yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Satu buah DVD-R tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dengan SNMAP 628XH071203061, dalamnya terdapat 360 file. 2. Percakapan melalui chatting WhatsApp antara terdakwa dengan Heri Suwondo tanggal 4 Agustus 2021 yang telah ditujukan ketika proses penyidikan dan di dalam persidangan. 3. Percakapan melalui chatting WhatsApp antara terdakwa dengan Krisna Firdianti pada kantor pertahanan Kabupaten Kuantan tanggal 3 dan 4 Agustus 2021 yang telah ditujukan ketika proses penyidikan dan di dalam persidangan. Kemudian 4. Percakapan melalui chatting WhatsApp antara terdakwa dengan Muhammad Teguh Saputra dan Muhammad Syarif tanggal 22 Agustus 2021 yang telah ditujukan ketika proses penyidikan di dalam persidangan yang mana isinya telah dibenarkan oleh terdakwa dan Muhammad Teguh Saputra. 5. Percakapan melalui chatting WhatsApp antara terdakwa dengan Muhammad Teguh Saputra tanggal 29 Agustus 2021 yang telah ditujukan ketika proses penyidikan dan di dalam persidangan yang mana isinya telah dibenarkan oleh terdakwa dan Muhammad Teguh Saputra. 6.
6. Kesesuaian keterangan antara saksi Rudi Gadiman alias Koko dan Salevi Andra yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rudi Gadiman alias Koko menemukan uang dalam dolar Singapura yang terbungkus dalam amplop coklat besar sebanyak 15 ikat dalam pecahan 100 dolar Singapura yang terletak di brankas milik almarhum Hadi Gadiman di kantor PT Adi Mulia Agrolestari di Kuantan Sengingi ketika Rudi Gadiman alias Koko hendak mengambil surat-surat kendaraan dan mesin PT Adi Mulia Agrolestari untuk dilakukan perpanjangan izinnya. Atas penemuan uang dalam dolar Singapura tersebut, saksi Rudi Gadiman melaporkannya kepada Frank Wijaya dan Frank Wijaya meminta Rudi Gadiman alias Koko untuk menyimpan uang tersebut di dalam brankas dan jangan diganggu. Kemudian Rudi Gadiman alias Koko dihubungi oleh Frank Wijaya yang menanyakan kapan akan ke Pekanbaru dan Frank Wijaya meminta Rudi Gadiman alias Koko jika berangkat dari Kuantan Sengingi ke Pekanbaru agar membawa uang dalam bentuk dolar Singapura tersebut yang tersimpan dalam brankas di kantor PT Adi Mulia Agrolestari di Kuantan Sengingi untuk diserahkan kepada terdakwa. Ketika Rudi Gadiman alias Koko berangkat ke Pekanbaru, kemudian Rudi Gadiman alias Koko membawa uang dalam dolar Singapura tersebut dan hendak menyerahkannya kepada terdakwa. Tapi setelah sampai di kantor PT Adi Mulia Agrolestari di Pekanbaru, terdakwa tidak berada di tempat dan akhirnya Rudi Gadiman alias Koko meminta Salevi Andra agar mengantarkan uang dalam dolar Singapura tersebut kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Kartama Gang Normalis, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan Muhammad Hari di persidangan membantah adanya keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 2 September 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat karena tidak pernah bertemu dengan terdakwa pada malam hari di rumah dinasnya melainkan pada sore hari serta membantah adanya penerimaan uang dari terdakwa sebesar 112.000 dolar Singapura. Hal tersebut hanyalah dalih semata dari Muhammad Sarir karena tidak didukung oleh alat bukti maupun barang bukti. Berdasarkan fakta persidangan, Freddy Hutauruk selaku petugas keamanan yang berjaga di rumah dinas Muhammad Sarir secara jelas menerangkan melihat kedatangan terdakwa pada malam hari di atas jam 7 malam pada bulan September 2021. Pada saat itu Freddy Hutauruk mendapat tugas jaga malam antara pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat keesokan harinya. Dan Freddy Hutauruk juga menerangkan bahwa sebelum kedatangan terdakwa, Muhammad Sarir menyampaikan kepada Freddy Hutauruk bahwa akan datang tamu dan meminta tamu tersebut untuk menunggu karena Muhammad Sarir akan sholat isya terlebih dahulu. Dan ternyata kemudian terdakwa datang ke rumah dinas Muhammad Sarir di atas jam 7 malam dan menyampaikan ingin bertemu dengan Muhammad Sarir. Freddy Hutauruk lalu mempersilahkan terdakwa untuk masuk dan menunggu terlebih dahulu di teras rumah karena Muhammad Sarir sedang sholat isya. Selanjutnya Muhammad Sarir bertemu dengan terdakwa di teras rumah, lalu Muhammad Sarir dan terdakwa masuk ke dalam rumah dinas. Bahwa keterangan Freddy Hutauruk tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat terdakwa datang ke rumah dinas Muhammad Sarir dan bertemu dengan Freddy Hutauruk yang mempersilakannya masuk dan menyampaikan untuk menunggu terlebih dahulu di teras rumah karena Muhammad Sarir sedang melaksanakan sholat isya. Terdakwa kemudian bertemu dengan Muhammad Sarir di teras rumah lalu masuk ke dalam rumah dinas. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar 112.000 dolar Singapura secara langsung kepada Muhammad Sarir di ruang tamu rumah dinas yang mana mengenai proses penyerahan uang dari awal hingga diterima Muhammad Sarir telah kami uraikan sebelumnya yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, tunjuk keterangan terdakwa serta barang bukti. Dengan demikian keterangan Muhammad Sarir yang menerangkan tidak pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa pada malam hari di rumah dinasnya dan menerima uang sebesar 112.000 dolar Singapura dari terdakwa sepatutnya dikesampingkan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya telah memberi uang sebesar 112.000 dolar Singapura dari yang dijanjikan sebesar 3.500.000.000 rupiah kepada Muhammad Sarir selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dan Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau agar mempermudah pengurusan perpanjangan HGI PT Adi Mulia Agrolestari. Dengan demikian, pemberian uang telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memberi sesuatu karena secara material pemberian uang tersebut telah berpindah atau beralih penguasaannya kepada Muhammad Sarir. Berdasarkan analisis yuridis tersebut di atas, maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. 3. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bebas, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menentukan bahwa penyelenggaraan negara meliputi: 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3. Menteri. 4. Gubernur. 5. Hakim. 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa dan barang bukti berhubungan dengan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagaimana sebagai berikut. Bahwa benar Muhammad Syahrir merupakan kepala kantor wilayah BPN Provinsi Riau berdasarkan keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 355 dan seterusnya tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR BPN Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2019 dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 19 dan seterusnya tanggal 4 Januari 2021 yang berwenang memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan HGU. Bahwa benar Muhammad Syahrir merupakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang dimana yang bersangkutan menerima gaji dan tunjangan yang dibayarkan dari keuangan negara atau APBN sehingga Muhammad Syahrir telah memenuhi kualifikasi subjek hukum sebagai pegawai negeri. Bahwa berkenaan dengan kedudukan Muhammad Syahrir selaku penyelenggara negara, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf A Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang tata cara penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditentukan dengan pejabat penyelenggara negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor SE dan seterusnya tanggal 20 Januari 2005. Bahwa sejalan dengan aturan tersebut berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE 03 dan seterusnya tanggal 20 Januari 2005 perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara dijelaskan bahwa di samping penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menegaskan kembali bahwa pejabat sebagaimana tercantum di bawah ini diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun pejabat yang dimaksud adalah 1. Pejabat eselon 2 dan pejabat lain yang disampaikan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara. 2. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan. 3. Pemeriksa bea dan cukai. 4. Pemeriksa pajak. 5. Auditor. 6. Pejabat yang mengeluarkan perizinan. 7. Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat. Dan 8. Pejabat pembuat regulasi. Bahwa apabila fakta rujukan tersebut dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri dan atau penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad Syahrir pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan, yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat adalah sebagai pegawai negeri sekaligus penyelenggara negara, yaitu Muhammad Syahrir sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan 2022. Bahwa dengan memperhatikan pengertian pegawai negeri dan pengertian penyelenggara sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka penuntut umum berpendapat bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terbukti secara sah dan terpenuhi secara sah menurut hukum. 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Jurisprudensi pendapat ahli kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka analisa dan kesimpulan penuntut umum sebagai berikut. Sama seperti analisa uraian yang pertama
bahwa dari uraian di atas kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya memberikan uang kepada Muhammad Syahrir adalah mengingat jabatan dari Muhammad Syahrir selaku Kakanwil BPN Provinsi Riau, dimaksudkan agar Muhammad Syahrir mempermudah pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari, sehingga PT Adi Mulia Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% untuk masyarakat sekitar. Pada HGU nomor 009, 0010 dan 0011 yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Senggigi. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang paling sempurna, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya sebagaimana telah diuraikan di atas sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya mewakili PT Adi Mulia Agrolestari untuk menghindari kewajiban PT Adi Mulia Agrolestari memfasilitasi pembangunan kebun plasma sebesar paling sedikit 20% yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi HGU 009, 0010 dan 0011 yang berada di Kabupaten Kuantan Senggigi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan ATR Kepala BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU pasal 40 ayat 1 huruf K serta surat edaran Menteri ATR Kepala BPN nomor 11 garis miring SE garis datar AK.02.02 garis miring 8 Romawi garis miring 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat pada angka 5 huruf B angka 2. Pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditujukan untuk masyarakat sekitar dengan kriteria masyarakat petani yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi kegiatan perkebunan dalam satu wilayah kabupaten. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya memberikan uang dan menjanjikan uang kepada Muhammad Syahrir tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban Muhammad Syahrir sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 5 angka 6, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan Muhammad Syahrir bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis yang melarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis karena tidak patut dan tercela, sehingga telah mengusik rasa keadilan terutama bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Senggigi. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penuntut umum menurut penuntut umum unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. 5. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penyertaan atau keturutsertaan. Uraiannya tidak kami bacakan lagi yang mulia. Berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum adanya persesuaian kehendak serta adanya kerjasama yang erat dan diinsafi antara terdakwa dengan peran pelaku lainnya yaitu Frank Wijaya yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan, yaitu terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya agar dipermudah pengurusan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agrolestari dengan memberikan uang sebesar $112.000 Singapura sebagai bagian dari yang dijanjikan sebesar Rp3.500.000 kepada Muhammad Syahrir selaku Kakanwil BPN Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan. Pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati. Di sini yang mulia pendapat ahli tidak kami bacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, tampak jelas niat atau kehendak terdakwa bersama-sama dengan Frank Wijaya sejak dari semula ingin memberikan sejumlah uang kepada Muhammad Syahrir dengan maksud supaya Muhammad Syahrir mempermudah pengurusan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agrolestari, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan fakta
fakta-fakta sebagai berikut. Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa lahir pada tanggal 27 Juli 1965 dan saat ini terdakwa telah berusia 57 tahun. Artinya terdakwa sudah dianggap dewasa dan cakap hukum. Terdakwa sehat secara fisik, hal mana ini terlihat di mana terdakwa dapat menghadiri setiap persidangan yang telah dijadwalkan dan dapat mengikutinya sampai dengan selesai. Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya dan memahami dakwaan penuntut umum. Kemudian terdakwa juga dapat memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa juga dapat menjawab serta menjelaskan dengan baik dan jelas setiap pertanyaan ketika dirinya diperiksa sebagai terdakwa. Artinya terdakwa secara psikis sehat dan normal karena terdakwa mampu mengenali keadaan dirinya dan sekitarnya serta dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Bahwa terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersama-sama dengan Frank Wijaya memberi sejumlah uang kepada Muhammad Syahrir dengan maksud Muhammad Syahrir mempermudah pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrostari adalah suap. Suap merupakan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undang sehingga terdakwa seharusnya mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUH pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka terdakwa telah memenuhi kriteria atau unsur seseorang yang mampu dibebankan pertanggungjawaban pidana dan karenanya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dipidana. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa yuridis tersebut, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Sudarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dengan diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Tuntutan pidana, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut. A. Hal yang memberatkan. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membantu mengungkap peran pelaku lain dalam perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Sudarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 3. Menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan 174 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Frank Wijaya. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.
Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Langsung ke Franky Wijaya ya Pak. Oke, silakan. Garing 24 garing 03 garing 2023. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Franky Wijaya, yang jelas kami akan bacakan yang mulia. Bab 1 pendahuluan majelis hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Puji syukur bila Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya proses persidangan perkara atas nama terdakwa Franky Wijaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ini dapat berlangsung aman, tertib dan lancar sampai dengan hari ini, di mana penuntut umum akan membacakan surat tuntutan. Surat dakwaan. Berdasarkan surat penetapan hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 2 garing Pit-Sus TPK 2023 PNBBR tanggal 9 Januari 2023 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua, perbuatan terdakwa melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Fakta persidangan, majelis hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, bahwa fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi, bahwa saksi yang diperiksa dalam persidangan ini telah diajukan sebanyak 38 saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai alat bukti. Keterangan saksi masing-masing sebagai berikut, yaitu saksi Ibrahim Yasuki sampai dengan saksi Sudarso. Keterangan saksi kami bacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Surat alat bukti surat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 187 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP, alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berupa 1 lembar surat direktur PT Adi Mulia Lestari kepada Bupati Kalimantan Senggigi nomor 096 dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun citran PT Adi Mulia Lestari sampai dengan 2 lembar surat permohonan perpanjangan hak guna usaha atas nama PT Adi Mulia Lestari tanggal 4 Agustus 2021. Bahwa surat yang telah diajukan penuntut umum di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi yang berkaitan yang dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah sehingga surat sebagaimana tersebut di atas adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian. Keterangan terdakwa kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Barang bukti bahwa dalam perkara atas nama terdakwa Franky Wijaya, barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara sesuai dengan daftar barang bukti yang disita secara sah menurut hukum
yang telah diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan berupa barang bukti nomor 1 berupa 1 lembar dokumen print out rincian dana sampai dengan barang bukti nomor 174 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy S10 128 GB warna hitam nomor model SMG9 dan seterusnya, nomor serial RR8M dan seterusnya yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel kode 0025 dan seterusnya beserta data elektronik di dalamnya. Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan dan ditunjukkan kepada saksi dan terdakwa di depan persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian. Fakta hukum kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Analisa yuridis, majelis yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sampailah penuntut umum pada analisa yuridis untuk membuktikan sejauh manakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dapat digunakan sebagai penilaian hukum dalam menerapkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa sesuai surat dakwaan nomor 4/1.001.24/24.01.2023 tanggal 9 Januari 2023 terdakwa Freddy J diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana atau kedua pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka penuntut umum akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan bersifat alternatif artinya cukup apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa dalam perkara aku sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka yang kami anggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa Freddy Wijaya adalah dakwaan pertama, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Bahwa merujuk pada bunyi pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdapat unsur-unsur maupun inti delik yang harus dibuktikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ditambah dengan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yaitu tentang mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan, dan juga unsur pasal 55 ayat 1 KUH pidana, jadi tentang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Bahwa selanjutnya kami akan membahas tentang penerapan fakta-fakta hukum yang dalam persidangan ke dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Unsur setiap orang dilanjutkan ya. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana perbuatan terdakwa bersama Sudarso dalam memberi uang kepada Adi Putra bukanlah sebagai pinjaman, melainkan karena sengaja dengan maksud untuk mendapatkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kampar dari Adi Putra yang diperlukan sebagai kelengkapan dokumen. Salah satu syarat
perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agung Lestari yang sedang diajukan oleh PT Adi Mulia Agung Lestari, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarso sampai dengan keterangan Denny Dwinata Herianto dalam persidangan juga terungkap bahwa terkait proses pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agung Lestari memberikan uang kepada Muhammad Sahrul selaku Kakamil BPN Provinsi Riau dan Andi Putra selaku Bupati Mansing, melainkan juga kepada pihak-pihak lain, yaitu kepada Dwiandaka sebesar 50 juta rupiah, Umar Fakeni 15 juta rupiah, dan Kartika Dewi sebesar 24 juta 489 sampai dengan R. Saleh sampai dengan Raden Ahmad Saleh Mardani menerima sebesar 25 juta rupiah terkait perpanjangan HGU tanggal 3 September 2021 di Hotel Grand Park Pekanbaru. Dengan demikian, pemberian uang telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memberi sesuatu karena secara material pemberian uang tersebut telah berpindah atau beralih kekuasaannya kepada Muhammad Syahrir dan Andi Putra. Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Kemudian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk unsurnya kami anggap bacakan dan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, bahwa unsur dengan maksud adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan atau dolus dari pelaku tindak pidana korupsi. Unsur ini menyangkut jurisprudensi, doktrin, pendapat ahli, kami anggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka analisa dan kesimpulan penuntut umum sebagai berikut: bahwa benar PT Dewan Mulia Agung Lestari memiliki sertifikat HGU nomor 009, 0010, dan 0011 yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Sertifikat HGU tersebut akan berakhir pada tahun 2024 sehingga PT Dewan Lestari mengajukan perpanjangan sertifikat HGU. Bahwa benar terdakwa selaku pemegang saham PT Dewan Lestari meminta Sudarso yang merupakan General Manager PT Dewan Lestari untuk mengurus perpanjangan sertifikat HGU tersebut. Selanjutnya, Sudarso menyampaikan kepada Muhammad Syahrir selaku Kakamil BPN Riau agar dibantu dalam pengurusan perpanjangan HGU PT Dewan Lestari. Atas penyampaian tersebut, Muhammad Syahrir meminta uang sebesar 3.500 juta rupiah dalam bentuk Singapura dolar. Muhammad Syahrir juga meminta agar diberikan terlebih dahulu uang sebesar 40% sampai 60% dari jumlah 3.500 juta rupiah. Bahwa benar, selanjutnya Sudarso melaporkan permintaan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa melalui Sudarso menyerahkan uang sejumlah 112.000 dolar Singapura kepada Muhammad Syahrir di rumah dinasnya dan diterima langsung oleh yang bersangkutan. Bahwa benar terkait pengajuan perpanjangan sertifikat HGU PT Dewan Lestari, kemudian pada tanggal 3 September 2021 bertemu di Hotel Grand Park Pekanbaru, Muhammad Syahrir selaku Kakamil BPN Provinsi Riau mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri diantaranya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau, Pemda Kabupaten Kampar, Pemda Kabupaten Bandar Singingi, instansi terkait serta PT Dewan Lestari selaku pemohon yang diwakili oleh Sudarso dan Sahrevi Andra. Bahwa benar ditemukan permasalahan yaitu kebun kemitraan atau plasma yang telah dibangun
oleh PT Adimila Agrolestari sebesar 20% dari dosa GI yang dimohonkan perpanjangan seluruhnya berada di Kabupaten Kampar. Padahal telah terjadi perubahan batas wilayah yang menyebabkan sebagian wilayah GU PT Adimila Agrolestari masuk ke Kabupaten Karangasem sehingga ada 2 kepala desa yaitu Desa Sukamaju, Beringin Jaya, sehingga minta PT Adimila Agrolestari juga membangun kebun kemitraan di wilayah desa tersebut. Oleh karena PT Adimila Agrolestari belum membangun kebun kemitraan atau plasma 20% di Kuantan ini, bahwa benar atas permasalahan tersebut PT Adimila Agrolestari berniat untuk tidak perlu membangun kebun kemitraan atau plasma lagi karena di wilayah Kuantan Singi karena telah membangun 20% kebun kemitraan di Kabupaten Kampar. Kemudian Muhammad Sadir juga yang juga selaku Ketua Panitia Pembersihan Tanah B Provinsi Riau mengarahkan PT Adimila Agrolestari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singi ini tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma di Kabupaten Kampar yang sudah ada sebelumnya, agar PT Adimila Agrolestari tidak perlu membangun kebun kemitraan atau plasma 20% di wilayah Kabupaten Kuantan Singi. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melalui Sudarso mengurus surat rekomendasi penempatan kebun plasma di Kabupaten Kampar kepada Andi Putra, dan Andi Putra meminta uang sebesar 1.500.000.000 rupiah terhadap permintaan Andi Putra tersebut. Sudarso melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui untuk memberikan uang sebesar 500 juta rupiah terlebih dahulu kepada Andi Putra. Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2021 bertempat di rumah Sudarso di Kota Pekanbaru, terdakwa melalui Sudarso memberikan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Andi Putra. Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut, kemudian PT Adimila Agrolestari membuat surat nomor 096 dari A dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adimila Agrolestari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Dirut PT AA David PT Turangan. Bahwa benar atas pengajuan surat tersebut Andi Putra menagih sisa uang dari yang dijanjikan sebesar 1.500.000.000 rupiah tersebut agar surat rekomendasi persetujuan dapat diproses. Kami lanjut, bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 pagi hari Sudarso meminta Sang Leki Andar selaku Kepala Kantor PT Adimila Agrolestari di Pekanbaru mencairkan uang sebesar 250 juta rupiah untuk Andi Putra. Pada saat itu Andi Putra menghubungi Sudarso dan katanya untuk datang ke rumah Andi Putra guna menanyakan sisa uang yang dijanjikan. Kemudian Sudarso bersama Pak Yino Herianto dan Yuda Andika berangkat menuju ke rumah Andi Putra di Jalan Sisingamangaraja, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singi menggunakan mobil Toyota Hilux untuk memastikan surat rekomendasi telah ditandatangani oleh Andi Putra. Bahwa benar setelah pertemuan dengan Andi Putra bertempat di sekitar rumah Andi Putra, yaitu di Persimpangan Jalan Abdurrauf, Sudarso diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa benar karena Sudarso diamankan oleh petugas KPK, terdakwa memerintahkan Sang Leki Andar untuk menyetorkan kembali uang sebesar 250 juta rupiah tersebut yang ditujukan untuk Andi Putra ke rekening PT Adimila Agrolestari. Bahwa benar berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf K Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU, wajib memfasilitasi pembangunan kebun plasma paling sedikit 20% untuk masyarakat dan dilanjutkan kemudian. Benar dimaksud masyarakat sekitar adalah masyarakat dalam satu wilayah Kabupaten HGU berdasarkan pada angka 5 huruf B angka 2 Surat Edaran Menteri ATR Kepala BPN nomor 11 dan seterusnya tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebutuhan masyarakat. Fakta hukum ini didukung alat bukti berupa keterangan saksi yaitu Sudarso Rizka Ferdianti dari Suwondo, DPP Turangan Budi Gadiman, Salvi Andra, Muhammad Teguh Saputra, Freddy Huta Huruf sampai dengan saksi Adi Putra, serta keterangan terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti berupa 1 lembar surat Direktur PT Adimila Agrolestari kepada Bupati Kuantan Singi nomor 096 dan seterusnya tanggal 12 Oktober 2021
sampai dengan nomor 32 berupa satu bundel sertifikat haki usaha nomor 0004 Desa Dingin Jaya, Sukadamai dan Sumber Jaya, Kecamatan Seminggi Hilir, Kabupaten Kuantan Seminggi, serta 2 lembar surat permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrostari tanggal 4 Agustus 2021. Bersesuaian pula dengan alat bukti petunjuk berupa 1 buah DVR tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi dengan SNNAP 628 dan seterusnya. Di dalamnya terdapat 360 file percakapan antara terdakwa Sudarso, Andi Putra, Mardansyah, dan Eri Suwondo. 2 bukti percakapan chatting WhatsApp antara Sudarso dengan Eri Suwondo tanggal 4 Agustus 2021 yang telah ditunjukkan pada unsur ini kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Kemudian unsur pasal 65 ayat 1 KUH pidana tentang perbarengan kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dan merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisis yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Frank Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa dan penunjuk sidang yang kami hormati. Sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Frank Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frank Wijaya berupa pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 174 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Sahir. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian ya para terdakwa.
terdakwa Sudarso maupun terdakwa Franky Wijaya tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan tuntutan untuk masing-masing kepada saudara. Dan terhadap hal ini, terhadap tuntutan ini, masing-masing terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan nota pembelaan. Untuk itu kami tanyakan kepada terdakwa Sudarso dulu. Ya. Siap yang mulia. Ya, apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan melalui penasihat hukum saudara atau bagaimana? Saya serahkan sama penasihat hukum yang mulia. Oke, silakan kepada penasihat hukum ya. Kemudian kepada terdakwa Franky Wijaya, bagaimana Pak? Ya, saya serahkan kepada penasihat hukum yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum. Bagaimana Pak penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan pledoi sesuai dengan jadwal pada tanggal 14 hari Selasa ini. Pagi 14. Schedule sebulan 14. Oke ya. Jadi di sini kita sudah menyusun jadwal untuk mulai dari tuntutan sampai dengan putusan karena kita terbatas pada penahanan, utamanya dalam terdakwa Franky Wijaya. Jadi di sini hari ini tanggal 8 Maret pembacaan tuntutan untuk masing-masing terdakwa. Kemudian penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan untuk masing-masing terdakwa di tanggal 14 Pak. 14. Hari Selasa tanggal 14. Ya, mulia. Oke. Tolong dicatat katakan yang penuntut umum hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. Kemudian untuk tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan kita susun, kita agendakan di hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 ya. Nah, kemudian apabila nanti dari penasihat hukum para terdakwa akan mengajukan tanggapan lagi atau duplik ya, terakhir itu di hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Dan putusan ini ya. Terus kemudian hari Rabu putusan akan kita bacakan di hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Tolong dicatat ya. Ini mudah-mudahan agenda kita tidak berubah ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita agendakan hari ini. Begitu Pak ya dari penuntut umum. Oke. Dari penasihat hukum. Siap, mulia. Sebelum itu pada yang ditanyakan dari penuntut umum dulu. Cukup dari penasihat hukum para terdakwa. Ya, demikian ya para terdakwa tadi sudah dibacakan, sudah diagendakan acara persidangan kita ke depan. Ya, untuk itu para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang kita tunda di hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dengan acara nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, para terdakwa. Itu saya mengatakan selesai dan terima kasih.